Selamat sore Pak Daniel, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas dan value proposition Canvas tentang Zara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fania Kusina, lalu ada Gabriel Elena, Lesti Lain, Febrian, dan Maria Anjani. Next. Alasan kami memilih Zara karena Zara merupakan fast fashion brand ternama dan terbesar di dunia. Lalu memiliki ratusan dan ribuan hingga ribuan cabang di seluruh dunia. Dan begitu kelompok kami ingin menganalisis secara khusus di Indonesia dari sisi ide bisnis model Canvas dan value proposition Canvas dalam rangka mencapai kesuksesan serta nilai-nilai yang dimiliki dalam memenuhi keinginan konsumennya. Next. Selanjutnya terdapat klasifikasi bisnis berdasarkan kegiatan. Zara termasuk ke dalam bisnis yang bergerak di bidang industri, khususnya industri fashion. Produk yang dihasilkan berupa pakaian hingga aksesoris untuk pria, wanita, hingga anak-anak. Klasifikasi bisnis berdasarkan kegunaan. Zara termasuk ke dalam bisnis dengan kegunaan bentuk atau form utility. Hal ini disebabkan karena Zara mengubah bahan-bahan dasar seperti kain, alami atau sintetis menjadi suatu bentuk lain yang layak untuk dipakai oleh konsumen. Partners. Distributor terbesar yang membawa masuk Zara ke Indonesia adalah PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau biasa disebut MAP. Berdiri pada tahun 1995, MAP telah menduduki posisi sebagai perusahaan terbesar yang menghadirkan beragam portofolio, mencakup fashion, department store, sport, food and beverage, dan lain-lain. MAP mengelola merek-merek lain selain Zara, seperti Starbucks, Marks & Spencer, Reebok, Oshkosh, dan lain-lain. Pemasok bahan baku. Tidak semua bahan baku yang akan diproduksi di Indonesia, melainkan ada sebagian. Untuk produsen, di Indonesia sendiri, sebagian produk Zara diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk. Lalu selanjutnya ada key activities, di mana key activities adalah kegiatan utama yang dilakukan guna menghasilkan value proposition. Yang pertama ada kegiatan manufaktur, di mana Zara memiliki cara tersendiri dalam melakukan proses produksi, yaitu mampu menekan cycle time proses produksinya. Lalu dalam hal mendesain produk, di mana Zara mengembangkan desain-desain yang sedang tren yang sudah ada menjadi produk yang dapat memimpin dalam siklus fashion. Lalu selanjutnya penjualan produk, di mana Zara menjual pakaian wanita, pria, anak-anak, sepatu, tas, aksesoris, kosmetik, dan lain sebagainya. Lalu distribusi terpusat, di mana memberikan rantai keunggulan kompetitif dengan meminimalkan lead time dari produk-produknya. Selanjutnya di sistem logistiknya, di mana Zara mempunyai software yang dirancang oleh timnya yang mengindikasi bahwa waktu antara menerima perintah pesanan di pusat distribusi untuk mengirim barang ke toko-tokonya memiliki waktu rata-rata maksimal 48 jam. Lalu selanjutnya Zara sendiri menyediakan official website dan customer care. Key resources. Zara memiliki physical asset, yang dimana PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan pabrik dengan mesin dan fasilitas lengkap untuk memproduksi beberapa produk berupa baju, rok, celana, dan lain-lain yang akan dijual di Zara. Zara juga memiliki total 13 gerai di seluruh Indonesia. Untuk intelektual, Zara memiliki sistem manajemen inventory, merupakan kombinasi teknologi terbagi dalam perangkat keras, lunak yang bertujuan untuk mengawasi, memantau, dan memelihara barang-barang yang disimpan di Zara. Selain itu, Zara memiliki teknologi RFID, Radio Frequency Identification, yang merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode. RFID memiliki kegunaan untuk melakukan tracking dan pencatatan terhadap seluruh inventory. Untuk human, Zara memiliki fashion designer, yang dimana menggunakan kreativitasnya untuk merancang busana dengan gaya terbaru dengan target pelanggan, yang sesuai dengan target pelanggan. Selain itu, Zara memiliki market research, yang dimana menganalisis tren mode yang diinginkan oleh para konsumen. Dan juga software engineer,
untuk pembuatan website, Instagram, dan aplikasi Zara, agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan mempermudah transaksi belanja. Dan masih ada banyak human yang ada di Zara, sumber daya manusia yang ada di Zara. Financial, saham memiliki kapitalisasi pasar sekitar 99 miliar dolar atau 8,17 miliar euro. Lalu untuk value proposition, yang di sebelah kiri merupakan value proposition Zara secara umum, bisa dilihat. Lalu saya akan menjelaskan mengenai value proposition secara khususnya berdasarkan tipe-tipenya. Yang pertama adalah newness, di mana produk yang dijual memiliki 10.000 jenis model berbeda tiap musimnya untuk memenuhi keinginan dan menghadapi tiap musim tersebut. Lalu performance, di mana produk berfungsi membantu pelanggan dalam menjalani kegiatan sehari-hari, misalnya sepatu pesta, sepatu olahraga, dan lain-lain. Lalu yang paling ketiga adalah customization, di mana bisnis ini menyediakan produk Zara Men, Zara Woman, misalnya sepatu boots untuk musim hujan, sepatu sepeda, dan lain-lain, dan Zara Kids. Lalu desain yang dihasilkan ini memiliki gaya fashionable dan mengikuti tren. Selanjutnya, Zara itu memiliki brand ternama dan mengangkat nilai status sosial bagi pelanggan. Lalu harganya itu terjangkau karena seimbang dengan kualitasnya, lalu terdapat potongan harga hingga 70% setiap musimnya, saat pergantian musimnya. Lalu memiliki resiko dan pembelian garansi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, di mana konsumen dapat mengembalikan produk dan diberikan dana kembali. Dan terakhir adalah akses, di mana pelanggan dapat membeli produk ke toko yang ada di mall maupun outlet. Selain itu, dapat dilakukan pembelian secara online. Selanjutnya terdapat customer relationship. Yang pertama, Zara menjangkau konsumen melalui platform media sosial, memberikan informasi seputar tren fashion terkini, salesperson pada offline store, retur pembelian dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pembelian, dan merancang setiap desain fashion sesuai dengan kebutuhan permintaan konsumen. Channels yaitu aplikasi mobile Zara, offline store, website, e-commerce, dan fashion show. Itu customer segments. Zara memiliki masyarakat yang berjiwa muda, peka akan harga dan mengetahui tren-tren fashion terkini. Masyarakat yang lebih mengutamakan merek dan menyukai fashion yang tidak mainstream. Memiliki kepribadian bergairah, introvert, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat. Wanita dan pria berusia 15 hingga 45 tahun dan juga anak-anak. Kemudian customer segment Zara termasuk ke dalam kategori mass market, yaitu pasar yang luas yang memiliki kebutuhan dan permasalahan yang sama. Lalu selanjutnya ada cost structure. Zara membutuhkan biaya dengan jumlah yang besar untuk mencari bahan material untuk produk yang berkualitas. Lalu dalam hal ini Zara harus membayar untuk desain dan logistik dikarenakan kegiatan tersebut merupakan hal yang paling penting dalam bisnisnya. Terdapat dua jenis biaya. Yang pertama ada fixed cost, yang yaitu salaries, run cost, dan biaya utilitas seperti air, telepon, dan lain-lain. Lalu ada variable cost, terdiri dari material cost, marketing cost, design cost, logistik cost, dan lain-lain. Selanjutnya. Revenue stream, di mana pelanggan bersedia membayar produk yang ditawarkan, serta membership card, untuk mendapatkan nilai seperti pindahan, kepuasan terhadap produk, dari sisi kualitas dan fungsi, serta fasilitas emosional dan sentimental. Pendapatan Zara sendiri berasal dari penjualan produk secara offline, online, franchise, dan lain-lain. Berdasarkan tipe, aset salesnya berdasarkan pakaian, parfum, tas, sepatu, aksesoris untuk perempuan, laki-laki, dan anak. Subscription fees, di mana membership card. Lalu ada licensing advertising, di mana franchise, iklan, dan media sosial. Untuk fixed cost sendiri terdiri dari list price, yaitu franchise dengan harga 3 miliar, dan modal aset likuid sekitar 11 miliar. Lalu ada produk fitur dependent, harga disesuaikan pada desain dan tempat. Next. Lalu ada customer segment dependent, di mana harga sesuai dengan lokasi yang sering dikunjungi serta gaya hidup kalangan muda kelas menengah atas. Lalu volume dependent, di mana Zara memproduksi produk dengan kuantitas sedikit untuk setiap desainnya. Dengan kondisi seperti itu, perusahaan tetap menetapkan harga sebagai fungsi dari kuantitas pembelian yang didasari pada shareholder, dari sisi stakeholder dan mutual funds. Lalu dari the dynamic cost, di mana negotiation, di mana harga dinegosiasi partner bisnis itu untuk menyelesaikan kondisi di Indonesia. Lalu lihat manajemen, harga yang disesuaikan dengan sumber
daya bis ini yang mudah rusak dan waktu pembelian misalnya dari mode produk versus syarat. Lalu yang terakhir adalah dynamic cost, di mana real time market limitation, di mana produk ini memiliki mode yang disesuaikan tiap musim dan tren, sehingga produknya akan ada pada jangka waktu tertentu. Next. Value proposition, di mana Zara menyediakan produk fashion yang mengikuti perkembangan zaman atau mempertahankan fast-changing fashion trend. Lalu selanjutnya, harga dan kualitas yang ditawarkan berbanding lurus. Selanjutnya, menyediakan fasilitas situs resmi untuk belanja secara online. Lalu, Zara juga menawarkan produk pakaian dengan ukuran yang bervariasi. Dan yang terakhir, memberikan kesan eksklusif bagi brand dan pelanggannya, yang salah satunya diperlihatkan dari layout ruangan yang eksklusif dan lokasi toko Zara yang strategis. Lalu untuk yang creator, di mana memberikan harga yang terjangkau karena disesuaikan pada kualitas produk dan adanya diskon. Hal itu memberikan kepuasan pada konsumen dari sisi penghematan biaya. Yang kedua adalah dengan toko yang berada di mall maupun outlet, didukung juga layout ruang secara eksklusif dapat memberikan suasana yang nyaman. Lalu yang ketiga itu, Zara menyediakan variasi mode produk yang bahan berkualitas dari sisi fleksibel dan nyaman, di mana hal tersebut menjadi prioritas dalam memenuhi harapan. Lalu yang keempat itu, Zara menyediakan kemudahan dalam pembayaran, dengan cara tunai, kredit, dan sebagainya. Lalu cepat dalam merespon dan peduli pada permasalahan konsumen. Lalu bisnis tersebut menyediakan banyak jenis mode tiap musimnya, dan menciptakan konsekuensi yang positif yang mengarah pada peningkatan status untuk konsumen, memberikan desain sesuai musimnya, dan juga dihasilkan oleh satu desainer ternama, di mana itu merupakan nilai estetik sehingga hal tersebut dicari konsumen. Terus Zara menawarkan kemudahan dalam pembelian dengan cara online berupa website official. Next. Think really first. Zara telah mengambil langkah untuk mengurangi rasa sakit bagi pelanggan dengan meraih hati para konsumen. Zara sendiri memiliki sistem kerja yang berbeda dari merek-merek fashion lainnya. Tidak hanya menciptakan permintaan terbaru dari beberapa fashion show di kalangan dunia, namun dengan mempelajari dan mengamati permintaan pasar di seluruh jaringan gerai Zara. Yang dimana Zara mampu memakan waktu 2 kali dalam sebulan mengeluarkan 1.000 busana terbaru untuk koleksi spring, summer, fall, dan winter. Keunggulan Zara melalui konsep bisnisnya yang disebut sebagai freshly baked clothes, Zara mengumpamakan produknya sebagai produk yang rapuh atau perishable, seperti bahan pangan. Artinya, produk Zara adalah produk yang memegang tidak dapat bertahan lama untuk ditawar terus-menerus kepada konsumen. Maka setiap minggu harus diganti dengan produk baru agar tetap memberikan kesegaran bagi para pembeli. Dengan membiarkan produk bestsellernya habis di toko, alih-alih membuat produk yang sama persis, Zara memilih untuk fokus memproduksi produk baru yang berbeda. Hal ini memberikan pelanggan sebuah sensasi yang eksklusivitas, di mana akan aneh bila kedua orang menggunakan gaun yang sama di suatu pesta. Next. Product and service. Untuk produk, Zara memiliki pakaian, tas, aksesoris, sepatu, parfum untuk wanita, pria, dan anak. Servis, Zara memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, dan tanggap, mencarikan stok produk yang habis di rak, dan transaksi pembayaran. Manajer toko dan staf yang bekerja mencoba mengamati preferensi pelanggan untuk dapat disesuaikan dengan produk yang akan dijual. Sehingga ketika pelanggan datang ke Zara, merasa senang melihat barangnya yang diinginkan ternyata sesuai dengan preferensinya. Selanjutnya ada customer segments, yaitu masyarakat berjiwa muda dan peka akan harga, wanita dan pria berusia 15 tahun hingga 45 tahun dan juga anak-anak menyukai tren fashion terkini, lebih mengutamakan merek, dan mengikuti alur pergerakan fast fashion. Lalu untuk gains, yaitu harga yang terjangkau pada produk di mana harga tersebut sesuai dengan kualitas dan disertai dengan diskon yang ditawarkan.
Lalu pelanggan itu menginginkan suasana nyaman dan menyenangkan. Lalu dapat memberikan variasi model pada produk seperti pakaian, tas, sepatu, aksesoris, dan parfum berkualitas. Lalu kemudahan dalam pembayaran, pelayanan yang ramah serta efisien, produk yang dapat mengikuti tren, desain pada produk memiliki keunikan dan nilai estetik, dan terakhir adalah fasilitas berupa pembelian secara online. Selanjutnya terdapat customer jobs, terdapat 4 kategori. Yang pertama, functional jobs, memenuhi kebutuhan dasar konsumen, pakaian untuk musim panas, musim semi, dan musim dingin. Yang kedua, social jobs, agar terlihat trendy, stylish, diakui sebagai seseorang yang mempunyai selera fashion tinggi dan memiliki status sosial tinggi di tengah masyarakat. Yang ketiga, emotional jobs, memberikan rasa nyaman, confidence, dan kebanggaan tersendiri untuk memakai produk Zara. Dengan pemikiran produk Zara bisa menjadi sebuah investasi dalam bidang fashion. Yang terakhir, supporting jobs, dengan membandingkan harga produk dengan model lainnya, melakukan fitting sebelum membeli produk. Selanjutnya, customer pains. Customer service yang buruk. Banyak dari pelanggan yang mengeluhkan jika etika dari para staf dan manajer Zara kurang baik ketika mereka menghadapi masalah. Lalu ada pengiriman yang bermasalah. Beberapa pelanggan mengeluhkan barang yang mereka beli tidak diantar sampai ke rumah dan ada kekeliruan pada saat pengiriman barang. Selanjutnya, pelayanan di toko kurang baik, di mana hal ini sempat menjadi tren ketika ramai orang membuat video yang memperlihatkan sikap dari pelayanan toko Zara yang ketika bekerja mereka memiliki etika yang kurang baik yang terlihat dari raut wajahnya yang kurang ramah. Lalu selanjutnya, kekeliruan harga produk di toko Zara. Beberapa pelanggan memiliki pengalaman yang membawa citra negatif untuk brand Zara, di mana terdapat perbedaan pada harga yang tercantum di price tag dengan harga ketika mereka akan membayarnya di kasir. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.